Saya selaku pernah menjadi salah satu perangkat desa, yaitu Ketua BPD, Badan Perwakilan Desa di desa saya, menilai bahwasannya permintaan daripada kepala desa itu ada permintaan yang tidak masuk akal. Kita kembali lagi, selamat datang di Opini Nugroho Wicaksono hari ini. Dengan adanya aksi demo yang dilakukan para kepala desa untuk meminta jabatan ataupun merubah undang-undang desa dari 3 periode dengan masa jabatan 6 tahun menjadi 2 periode dengan masa jabatan 9 tahun. Saya selaku pernah menjadi salah satu perangkat desa, yaitu Ketua BPD, Badan Perwakilan Desa di desa saya, menilai bahwasannya permintaan daripada kepala desa itu ada permintaan yang tidak masuk akal, yang bisa dibilang pemerintahan yang hanya akan mementingkan kepentingan pribadi kepala desa tersebut, bukan untuk kepentingan rakyat. Karena sudah dibuat undang-undang desa dengan 3 periode dengan masa bakti 6 tahun, berarti 18 tahun gitu. Kan mereka bisa berbuat dalam satu periode yang masa baktinya 6 tahun tersebut, bisa dilihat kinerja Pak Desa akan mengembalikan mereka ke periode kedua, ke periode 6 tahun kemudian. Tapi kalau mereka tidak bisa berbuat di tengah-tengah masyarakat dengan memanfaatkan dana desa yang hampir rata-rata tiap desa di seluruh Indonesia itu hampir 1,2 miliar, 1 miliar sampai 2 miliar. Itu kalau memang betul-betul desa itu diberdayakan, akan menjadi desa yang tangguh, desa yang maju, desa yang dapat memberdayakan masyarakat desa di sekitar desa tersebut. Kenyataan saya pernah menjadi kepala BPD, ketua BPD di desa saya. Memang kelemahan kepala desa itu banyak gitu. Dalam menentukan anggaran desa, mereka banyak terintervensi oleh pemerintahan di pemerintahan kabupaten dari kepentingan camat sendiri dalam menentukan ADD gitu. Tidak ada kemandirian desa untuk melakukan pembangunan di desa atau memberdayakan masyarakat tersebut. Dan kejadian yang banyak itu, proses pembangunan di desa itu banyak dilakukan oleh orang-orang ataupun oknum-oknum dari luar desa. Jadi proses uang itu mengalir ke kantong-kantong di segmentasi ekonomi di sudut-sudut desa, di seputaran desa tersebut tidak terjadi. Banyak uang dari ADD itu keluar juga dari desa tersebut. Karena banyak proyek-proyek desa itu dilakukan oleh orang luar desa tersebut. Misalnya pembangunan jembatan kecil gitu. Padahal di desa itu ada gitu, ada tukangnya, ada masyarakat pekerja yang bisa mengerjakan itu. Nyatanya banyak di desa-desa tersebut dilakukan oleh orang luar. Proyek itu dijual belikan oleh kepala desa. Maka mungkin karena enaknya uang ADD tersebut, mereka meminta dan aksi ke DPR RI untuk panjang jabatan mereka menjadi 9 tahun per 1 periode. Padahal setelah undang-undang 1 periode itu ada 6 tahun. Maka ada kekhawatiran kita bahwasannya tidak menguntungkan rakyat. Undang-undang itu kalau dirubah akan menguntungkan pribadi kepala desa tersebut. Karena pembangunan jelas itu. Pembangunan banyak hari ini tidak dilakukan oleh masyarakat desa itu dengan nama swakelola atau padat karya. Banyak proyek-proyek desa itu dilakukan oleh orang luar, oknum-oknum yang dekat sama kepala desa, tapi orang luar dari desa tersebut. Jadi ekonomi di desa tersebut tidak berjalan dengan baik, tidak meningkatkan ekonomi. Misalnya kedai-kedai, toko-toko bangunan di desa tersebut tidak tersentuh juga karena mereka membeli bahan dari luar desa tersebut. Padahal cita-cita dari dana desa itu akan memberdayakan masyarakat desa melalui program swakelola namanya atau padat karya yang dilakukan dusun per dusun per lingkungan untuk meningkatkan ekonomi
warga desanya meningkatkan putaran keuangan di desa tersebut tidak terlaksana, dan pengawasannya pun lemah gitu. Karena pengawasan lemah, saya mantan ketua BPD pun tidak pernah diberi draft dari ADD tersebut. Anggaran desa itu tidak pernah diberi, dan waktu musrendes, musyawarah rakyat desa itu banyak tidak dilibatkan langsung sebagai ketua BPD. Kelemahan-kelemahan itu, padahal kita dekat kota, dekat dengan informasi, tapi keterbukaan proyek dana ADD itu masih minim. Saya selaku mantan ketua BPD pernah merasakannya itu. Maka itu dengan kerakusan Pak Desa minta ketamakan mereka, dengan minta jabatan Pak Desa menjadi 9 tahun, periodenya 2 periode, masa 9 tahun itu menurut saya terlalu rakus Pak Desa hari ini untuk mempertahankan jabatan, ataupun mereka ingin tetap memegang proyek ADD tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.